Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2020 yang berjudul Behind You. Film ini menceritakan tentang kisah kakak beradik yang menemukan sebuah cermin misterius ketika tinggal di rumah bibi mereka. Dan tanpa mereka tahu, ternyata mereka melepaskan iblis yang selama ini terkurung di dalam cermin itu dan mulai mengganggu mereka berdua. Apakah yang nantinya akan terjadi dengan kakak beradik ini selanjutnya? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai headsetnya, siapkan kopinya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan 3 orang anak remaja yang sedang berkumpul di dalam sebuah kamar di suatu rumah. Di sini, mereka seperti sedang membaca sebuah buku yang kata-katanya terdengar sangat menyeramkan. Remaja ini bernama Angela, Beth, dan juga Charles. Tak lama kemudian, datanglah gadis yang bernama Rachel yang masuk ke kamar itu juga. Rachel lalu berkata kepada Angela bahwa dia harus segera tidur dan juga menyuruh Charles untuk segera pulang. Salah satu gadis yang bernama Beth lalu berkata kepada Angela bahwa apa yang tadi mereka baca hanyalah sebuah kisah yang ada di dalam sebuah buku dan tidak ada satupun makhluk yang dapat menembus sebuah cermin seperti yang diceritakan di dalam buku ini. Angela kemudian masuk kamarnya untuk segera tidur. Dia lalu menyalakan kotak musik agar dapat tidur dengan nyenyak dan tidak ketakutan lagi. Beth dan Charles yang akan melakukan ciuman pertama mereka kemudian berhenti karena mereka mendengar kotak musik yang diputar oleh Angela tiba-tiba mati. Lalu, terdengar suara asing yang sedang bernyanyi dari dalam kamar Angela itu. Beth kemudian masuk kamar Angela dan dia melihat bahwa Angela sedang ditarik oleh sosok iblis ke dalam sebuah cermin yang berada di kamarnya ini. 40 tahun setelah kejadian itu, terlihat ada seorang wanita yang bernama Camilla yang bekerja kepada orang tua Olivia dan juga Claire yang telah meninggal. Camilla di sini berusaha mengajak Olivia dan juga Claire untuk ke rumah bibi mereka yang bernama Beth. Sampainya di rumah Beth, Camilla lalu mengetuk pintu rumah itu namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian, datanglah seorang pria yang bernama Charles yang tinggal tidak jauh dari rumah Beth itu. Beberapa saat kemudian, Charles selalu mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam rumah dan berusaha memanggil Beth. Setelah Beth keluar, terlihat raut wajahnya yang sepertinya tidak menyukai kedatangan Camilla dan juga keponakannya ini. Camilla lalu meyakinkan Beth bahwa Olivia dan Claire ini adalah keponakannya sendiri. Dan mereka adalah anak Rachel, adik kandungnya sendiri yang telah meninggal. Singkat cerita, setelah dijelaskan oleh Camilla, Beth lalu menerima Olivia dan Claire untuk tinggal di rumahnya ini. Beth kemudian mengantar kedua ponakannya itu ke kamar bekas Angela dan menyuruh mereka untuk tidur di sana selama berada di rumah ini. Beth kemudian berkata kepada kedua ponakannya itu bahwa selama mereka tinggal di sini, mereka harus mematuhi semua peraturan dan tidak boleh melanggarnya. Beth kemudian berkata kembali kepada ponakannya ini bahwa mereka juga dilarang masuk ke ruang belajarnya dan juga pergi ke ruang bawah tanah yang berada di rumah ini. Malam harinya, saat mereka semua sedang makan malam bersama, di sini Olivia lalu memberikan sup buatan Charlie kepada adiknya Claire. Namun ternyata dalam sup itu terdapat selai kacang yang kemudian membuat Claire alergi dan kesulitan untuk bernafas. Olivia yang melihat keadaan adiknya ini kemudian berlari dan mengambil obat alergi milik adiknya itu. Setelah kejadian tadi, Charles selalu minta maaf kepada Claire karena dia tidak tahu bahwa Claire ini ternyata memiliki alergi terhadap selai kacang. Sebelum tidur, terlihat Olivia yang sedang berada di kamar mandi untuk mencuci muka dan membersihkan diri. Dia lalu melihat sebuah robekan kertas di dinding kamar mandi ini dan berusaha untuk membukanya. Setelah terbuka, ternyata di balik kertas tadi terdapat sebuah cermin yang menempel pada dinding itu. Tiba-tiba, Olivia lalu melihat sosok anak yang menyeramkan dari dalam cermin berusaha untuk memeluknya. Dia lalu berlari sambil ketakutan dan bergegas masuk ke dalam kamarnya. Tengah malamnya saat mereka berdua sedang tidur, Claire lalu terbangun karena mendengar sebuah bisikan kepadanya. Claire lalu melihat boneka yang sering dia bawa seakan berbisik kepadanya untuk pergi ke ruang bawah tanah di rumah itu. Singkat cerita, Claire pun pergi ke ruangan bawah tanah karena bisikan dari bonekanya itu. Claire lalu diarahkan oleh bonekanya itu untuk pergi mengambil kunci ruang bawah tanah yang berada di dalam ruang belajar milik Beth.
Setelah masuk ke ruangan belajar milik bibinya itu, Claire pun mendapatkan kunci dari ruangan bawah tanah rumah ini. Dia lalu berjalan ke ruangan bawah tanah itu, namun tiba-tiba dia berhenti karena ada perasaan ragu dalam hatinya. Namun bisikan dari boneka itu terus berusaha meyakinkan Claire untuk terus berjalan masuk ke dalam ruangan bawah tanah ini. Kemudian sampailah Claire di dalam ruangan bawah tanah yang dimaksud oleh bisikan bonekanya itu. Saat berada di dalam ruangan bawah tanah ini, Claire lalu melihat banyaknya cermin yang sepertinya sengaja disimpan oleh bibinya. Claire lalu dituntun oleh boneka ini ke depan cermin yang memiliki sebuah tulisan yang muncul di permukaan cermin itu. Tanpa diketahui oleh Claire, ternyata bisikan ini mencoba untuk menuntun Claire melakukan sebuah ritual untuk membebaskan iblis yang berada di dalam cermin ini. Claire lalu membaca kalimat yang tertulis di atas permukaan cermin ini sambil masih berpikir bahwa ibunya yang telah meninggal di dalam cermin itu juga. Olivia yang terbangun lalu mendapati bahwa adiknya tidak ada di dalam kamarnya. Dia lalu berusaha untuk mencari adiknya ini ke setiap ruangan yang berada di rumah bibinya itu. Setelah lama mencari, Olivia lalu menemukan adiknya Claire berada di sebuah lemari dengan ketakutan dan sambil memeluk boneka kesayangannya itu. Dia lalu berusaha menenangkan adiknya itu, namun adiknya ini malah mengajak Olivia untuk pergi bersamanya ke ruangan bawah tanah yang semalam dia datangi. Sampainya di ruangan itu, Olivia lalu mendapati sebuah potongan koran usang yang memberitakan bahwa Charles dan bibinya Beth dahulu melakukan pembunuhan di rumah ini. Olivia lalu berusaha menelepon Camilla untuk menjelaskan apa yang telah dia temukan itu. Beberapa saat kemudian, Beth lalu menyadari bahwa ada seseorang yang telah membaca artikel koran lama yang dia simpan. Beth kemudian menemui keponakannya itu dan berusaha menenangkan mereka agar mereka tetap mau tinggal di rumahnya ini. Olivia yang mendengar perkataan bibinya itu lalu berkata bahwa mereka berdua ingin segera pergi dan tidak ingin lebih lama lagi tinggal di rumah yang menyeramkan ini. Mendengar perkataan kakaknya ini, Claire lalu berkata bahwa dirinya tidak setuju untuk pergi dan ingin tinggal di sini lebih lama. Pagi pun datang, terlihat saat bangun tidur Claire lalu mengaruk-garuk perutnya hingga mengeluarkan darah. Claire lalu berteriak meminta sesuatu keluar dari dalam perutnya ini. Beberapa saat kemudian Claire lalu menyerang kakaknya Olivia dengan mencekik leher kakaknya itu. Beth yang mendengar keaduan dari dalam kamar kemudian masuk dan berusaha menenangkan mereka berdua. Setelah keadaan menjadi tenang, Beth lalu minta tolong kepada Charles untuk membawa Claire ke rumah sakit untuk diperiksa. Olivia lalu curiga kepada bibinya ini ketika sedang berbicara dengan Charles di ruangan bawah seperti orang yang sangat tegang. Olivia kemudian masuk ke dalam mobil dan menunggu Charles datang membawa adiknya. Namun, saat berada di dalam mobil ini, Olivia lalu menemukan sebuah pistol dan pisau yang terbalut dengan kain hitam di dalam mobil Charles itu. Singkat cerita, terlihat Olivia dipaksa Charles dan bibinya ini untuk minum sebuah ramuan obat. Ternyata, obat yang diminum Olivia ini adalah sebuah obat tidur yang kemudian membuatnya tertidur lelap. Saat terbangun dari tidurnya, Olivia lalu mendapati dirinya yang sudah terkurung di dalam kamar. Dia lalu berteriak memanggil Charles dan juga bibinya untuk dikeluarkan dari kamar itu. Beberapa saat kemudian terlihat Camilla datang ke rumah Beth saat tengah malam. Olivia lalu memanggil Camilla dari jendela kamarnya ini dan meminta bantuan kepadanya. Dia kemudian berkata kepada Camilla untuk mengambil pistol yang berada di dalam mobil Charles. Camilla lalu bergegas mengambil pistol itu dan segera masuk ke rumah Beth ini. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Camilla lalu menodongkan pistolnya ke arah Charles dan juga Beth. Dia lalu minta Beth untuk membebaskan Olivia dan juga Claire yang telah mereka kurung tadi. Olivia dan juga Claire kemudian dibebaskan oleh Beth. Mereka bertiga lalu bergegas masuk ke dalam mobil Camilla yang berada di halaman rumah itu. Saat ingin masuk ke dalam mobil, terlihat Claire memberontak dan tidak ingin pergi dari rumah bibinya ini. Olivia kemudian berpikir bahwa adiknya memberontak ini karena bonekanya yang tertinggal di dalam rumah. Menyadari hal itu, Olivia kemudian bergegas masuk ke dalam rumah bibinya ini untuk mengambil boneka kesayangan milik adiknya. Namun, setelah kembali ke dalam mobil, betapa terkejutnya dia karena melihat keadaan Camilla yang telah tewas dengan keadaan yang sangat mengenaskan.
Olivia yang panik lalu kembali ke dalam rumah dan segera membuka pintu yang mengurung Bibi dan juga Charles tadi. Dia lalu bercerita bahwa Camilla telah tewas dan adiknya Claire juga menghilang. Singkat cerita, Charles kemudian mengubur jasad Camilla yang telah tewas tadi di pekarangan rumah mereka ini. Beth lalu bercerita kepada Olivia tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Camilla dan juga Claire yang telah menghilang. Dia juga berkata kepada Olivia bahwa rumah miliknya ini ditinggali oleh iblis yang sangat jahat dan sekarang iblis itu telah merasuki adiknya lalu mencoba kembali ke dunia manusia dengan perantara tubuh Claire. Beth kemudian melanjutkan ceritanya kembali bahwa dulu dia tega membunuh Angela karena telah dirasuki oleh iblis itu juga. Olivia yang mendengar cerita bibinya ini kemudian berkata, dia di sini khawatir jika nanti Beth dan juga Charles akan melakukan hal yang sama kepada Claire, yaitu membunuhnya. Mendengar kekhawatiran Olivia ini, Beth kemudian menjelaskan bahwa dirinya tidak perlu khawatir karena dia telah menemukan cara yang bagus untuk menyelamatkan adiknya ini tanpa membunuhnya. Dan dia rela tinggal di rumah itu selama ini karena untuk menghentikan iblis itu agar tidak keluar dan mengganggu manusia. Beberapa saat kemudian, Olivia lalu menghampiri Charles yang berada di dapur. Dia lalu bertanya kepada Charles tentang kejadian pembunuhan Angela dulu. Di sini Olivia lalu mengetahui sebuah fakta bahwa yang telah membunuh Angela sebenarnya adalah Charles, namun Beth yang ditangkap oleh polisi atas kasus pembunuhan itu. Singkat cerita, mereka bertiga kemudian memulai pencarian Claire di seluruh sudut ruangan rumah ini. Tiba-tiba terdengar suara musik yang sangat menyeramkan dan diikuti kemunculan Claire yang menikam Olivia mengenai dadanya. Setelah berhasil lolos dari tikaman Claire, Olivia lalu menaikkan diri dan bersembunyi di dalam lift yang rusak di rumah itu. Dia lalu melihat sosok bayangan orang yang berada di depan lift dan kemudian lift itu turun menuju ke sebuah ruangan bawah tanah yang sangat gelap. Masih dengan keadaan takut, Olivia lalu berusaha mencari keberadaan Claire kembali. Claire lalu muncul di depan Olivia dengan membawa sebuah pistol dan mencoba untuk membunuh kakaknya itu dengan pistol yang dia bawa ini. Beberapa saat kemudian, Beth dan Charles kemudian datang dan menangkap Claire dengan menggunakan kain yang sangat tebal. Olivia lalu diajak Charles ke kamar mengambil sesuatu, namun di sini ternyata Charles malah mengurung Olivia di dalam kamar itu. Saat Beth dan Charles ingin melakukan ritual pembunuhan Claire, Olivia lalu dibebaskan oleh iblis itu dengan membuka pengunci kamar yang mengurung Olivia ini. Olivia lalu bergegas menuju ke ruangan bawah tanah dan dia mendapati bibinya juga Charles yang ingin membunuh adiknya itu. Dia lalu menodongkan pistol yang dia bawa ke arah Charles dan juga bibinya ini dan meminta mereka untuk menghentikan ritual pembunuhan kepada Claire itu. Beth kemudian menjelaskan kepada Olivia bahwa jika dia tidak segera membunuh Claire, maka iblis ini akan keluar dan membunuh orang lain yang lebih banyak. Dan jalan satu-satunya hanya membunuh Claire agar iblis itu bisa kembali terkurung lagi. Olivia yang mulai bingung lalu didekati oleh Charles yang kemudian merampal pistol yang dia bawa ini. Olivia lalu mencoba mempengaruhi Charles bahwa keputusannya ini salah dan apakah dirinya percaya kepada Beth yang hanya mengambil semua keputusan itu dari sebuah buku saja. Mendengar perkataan Olivia ini membuat Charles galau dan kemudian memutuskan menghentikan ritual pembunuhan ini. Mereka kemudian mengikat Beth di atas kursi dan meninggalkannya di sana. Olivia dan juga Charles kemudian berunding untuk membangunkan Claire yang sedang tidak sadarkan diri ini. Mereka lalu memiliki ide untuk memberikan selai kacang kepada Claire yang memiliki alergi kepada makanan itu. Singkat cerita, Charles dan Olivia lalu menyuapi Claire yang tidak sadarkan ini dengan selai kacang yang mereka siapkan tadi. Beberapa saat kemudian, Claire pun bereaksi setelah memakan selai kacang itu dan membuat iblis yang merasuki Claire lalu keluar dari dalam tubuhnya. Setelah iblis itu keluar, mereka berdua lalu menyuntikkan obat alergi Claire dan berharap Claire segera sadar dari pingsannya ini. Setelah beberapa kali menyuntikkan obat kepada Claire dan tidak membuatnya bangun, membuat Olivia dan juga Charles mengira bahwa Claire telah tewas. Saat mereka meratapi kematian Claire ini, tiba-tiba Claire membuka mata dan tersadar dari pingsannya itu. Setelah keadaan mulai tenang, esok paginya mereka lalu bersiap untuk kembali ke rumah lama mereka. Namun, saat mereka ingin pergi dari dalam rumah, tiba-tiba pintu rumah tertutup dengan sendirinya dan mengurung mereka kembali.
Mereka bertiga yang sedang mencari tahu tentang keadaan yang sedang terjadi, lalu dikagetkan dengan Claire yang ditarik oleh iblis itu yang menyeretnya masuk ke dalam sebuah kamar yang kemudian terkunci. Mendengar teriakan Olivia, Beth kemudian turun dan lalu mereka bertiga kemudian mencari keberadaan dari Claire yang menghilang tadi. Setelah menemukan keberadaan dari Claire, tiba-tiba tubuh Olivia tersentak yang membuatnya terlempar dan mengenai kaca yang ada di ruangan ini. Charles dan Beth kemudian berusaha menyelamatkan Claire dari cengkraman iblis itu. Olivia lalu melihat iblis itu dari pantulan kaca yang pecah terkena tubuhnya tadi. Dia kemudian berhasil melukai iblis ini dengan menggunakan kaca yang dia ambil tadi. Beth kemudian khawatir jika apa yang dia baca dari buku itu benar, maka iblis ini akan selalu mengincar Claire karena Claire lah yang telah membangkitkan iblis itu kemarin. Olivia kemudian menjelaskan kepada bibinya ini bahwa dia berhasil melukai iblis itu dengan pecahan kaca yang tadi dia ambil dari ruangan itu. Setelah mendengar cerita Olivia, mereka semua kemudian memecahkan semua cermin di rumah itu dan mengambil pecahan kacanya untuk digunakan sebagai senjata melawan iblis jahat tadi. Singkat cerita, Claire kemudian diculik kembali oleh iblis itu. Keadaan ini kemudian semakin mencekam ketika Charles berusaha menyelamatkan Claire yang diculik oleh iblis itu, namun membuatnya tewas yang sangat mengenaskan karena tergorok oleh pecahan kaca miliknya sendiri. Claire yang melihat tewasnya Charles semakin ketakutan ketika iblis itu menuliskan kalimat di dinding dengan menggunakan darah milik Charles. Iblis ini mengancam Claire jika dirinya tidak mau menyebutkan mantra itu kembali, maka dia akan membunuh semua orang yang berada di rumah ini. Melihat itu, Claire kemudian berlari mencari keberadaan Bibi dan juga kakaknya. Terlihat Olivia dan Beth juga diganggu oleh iblis itu yang berusaha membunuh mereka. Claire yang mengetahui kakak dan juga bibinya akan dibunuh oleh iblis itu, lalu membacakan mantra ini kembali yang membuat iblis itu berbalik ke arah Claire. Beth lalu menyuruh Olivia untuk menghentikan adiknya yang sedang membacakan mantra untuk memanggil iblis itu. Beberapa saat kemudian, Beth lalu mengucapkan mantra ini juga dan menggiring iblis itu masuk ke dalam tubuhnya. Dia lalu menyuruh Olivia untuk membunuhnya jika iblis itu telah merasukinya. Jurus kemudian, Beth lalu tewas karena tertusuk oleh pecahan kaca yang dibawa oleh Olivia. Iblis itu kemudian terkurung kembali ke dalam cermin yang berada di ruangan itu dan teror ini pun kemudian berakhir. Tidak lama setelah itu, polisi kemudian datang dan mengevakuasi Olivia dan juga Claire. Setelah memeriksa keadaan dalam ruangan, polisi ini lalu menyimpulkan bahwa Claire dan juga Beth tewas karena bunuh diri. Olivia dan juga Claire lalu berkumpul kembali dan film ini pun usai. Dibandingkan dengan cerita film bertema rumah berhantu lainnya, film ini menurut kami tidaklah terlalu buruk namun kurang inovatif. Karena tidak ada suatu hal yang spesial dari alur ceritanya yang membuat kita menjadi penasaran dan menebak-nebak alur ceritanya nanti. Namun secara keseluruhan cerita film ini sedikit memberikan hal baru tentang melakukan pengusiran setan. Terlihat dari selai kacang dan juga pecahan kaca yang digunakan untuk melawan iblis yang meneror para pemainnya tadi. Secara keseluruhan kami memberikan nilai sebesar 6/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.